Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, salatan wa salamun ala rasulillah wa sahabat Tunisia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita ketemu lagi di sesi Ruang Kuliah Radio Tunisia. Pada sesi kali ini kita akan membahas fikih muamalah, fikih yang membahas interaksi sosial antara manusia dan manusia. Karena dalam Islam kita mengenal ada namanya fikih muamalah, itu adalah interaksi antara manusia dengan manusia. Ada fikih ibadah, itu manusia dengan Tuhannya. Ada yang interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas bagaimana seharusnya kita sebagai umat muslim dalam bersosialisasi atau dalam berinteraksi dengan non-muslim, dalam hal ini ya seluruh agama lain selain Islam gitu. Apa yang sebenarnya harus kita pegang, yang kita jadikan prinsip sebelum kita berinteraksi dengan mereka. Secara umum ini sekarang menjadi topik yang cukup ramai di Indonesia karena tadi kita memang sudah cukup terbiasa dengan interaksi-interaksi seperti ini. Kita tinggal bersama-sama dengan pemeluk agama lain dan sepertinya tidak banyak masalah. Apalagi teman-teman kita di timur, di Manado misalnya, yang tempatnya itu mayoritas beragama non-muslim, di Maluku atau di Papua. Saya rasa di Sumatera juga ada beberapa daerah yang memang mayoritas non-muslim. Dan dari interaksi tersebut ya tidak banyaklah isu-isu negatif yang terjadi. Namun kita memang tetap harus mengetahui apa-apa saja dan bagaimana kita harus berinteraksi dengan mereka. Yang pertama adalah selama itu adalah batasan muamalah atau batasan interaksi sosial, maka itu dibolehkan. Jual beli boleh. Ada, saya cukup kaget sebenarnya dulu ada orang yang berpendapat saya tidak tahu saking mereka takutnya berinteraksi dengan non-muslim sampai beranggapan jual beli dengan non-muslim itu tidak boleh. Bagaimana hukumnya kalau kita jual kurma terus yang beli non-muslim? Lah kenapa? Kan kurma itu bisa dimakan sama non-muslim. Masa kita hanya jual kurma kepada orang Islam saja? Enggak. Zaman dulu kurma kan juga tumbuh di Arab. Di Arab juga bukan semuanya muslim pada zaman Nabi. Masih banyak orang kafir. Dan itu jadi makanan sehari-hari. Jadi bukan hal yang seharusnya diperdebatkan tapi dijadikan permasalahan. Kenapa? Karena hal-hal yang tidak diketahui. Nah, seringkali hal itu terjadi. Makanya dalam pepatah Arab ada yang cukup bagus. An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu cenderung memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Jika dia tidak mengetahui hal tersebut, dia pasti enggan dulu. Nah, karena dia tidak tahu mungkin apa yang dibolehkan, mana batas-batas dalam berinteraksi dengan non-muslim, maka akhirnya dia menjauhi semuanya. Nah, yang pertama tadi selama itu masih dalam ranah sosial, dalam ranah interaksi hubungan sosial, maka itu dibolehkan. Yang tidak boleh jika sudah menyentuh ranah ibadah atau ranah keyakinan, ranah i'tiqad. Kalau itu sudah mempengaruhi keyakinan, misalnya dia mengajak kita ikut beribadah, itu tidak boleh. Kita sholat di tempat peribadatan mereka itu juga tidak boleh. Tapi selama tidak masuk dalam ranah ibadah atau dalam ranah keyakinan, maka semua dibolehkan. Bahkan jika kita mencontoh dari Rasulullah, dalam peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah itu banyak dibantu oleh non-muslim dalam peristiwa hijrahnya. Salah satunya namanya itu Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini adalah orang yang dikerjakan oleh Abu Bakar dan Rasulullah ketika mau nyari jalan, kalau bahasa kita sekarang jalan tikus mungkin ya, jalan tikus untuk kabur dari Mekah menuju Madinah. Kenapa harus lewat jalan tikus? Karena kalau lewat jalan utama itu pasti akan dikejar oleh pasukannya Abu Jahal dan nanti dibunuh di tengah jalan. Maka Abu Bakar dan Rasulullah itu meminta kepada warga lokal di Mekah yang tahu jalan-jalan tikusnya, dan kebetulan yang tahu waktu itu ya non-muslim namanya Abdullah bin Uraikid, dan itu tidak ada masalah.
dihantar sampai ke Madinah, sampai selamat. Dan juga perlu teman-teman ketahui, dalam sebuah hadis dijelaskan bahkan Rasulullah itu ketika meninggal, baju besinya, zirahnya itu masih digadaikan kepada seorang muslim. Dan ini tidak salah. Artinya ini menjadi dalil bagi kita bahwasanya interaksi atau kegiatan sosial, jual beli, bertetangga dan lain sebagainya itu masih sangat dibolehkan, bahkan dianjurkan kepada kita sebagai seorang muslim. Ingat, Rasulullah itu salah satu yang membencinya itu bahkan orang buta yang di Mekah itu juga non muslim, tapi Rasul segitu baiknya kepada orang tersebut walaupun dia non muslim. Nabi Ibrahim itu pernah ditegur oleh Allah karena enggan memberikan makan kepada orang non muslim. Ditegur oleh Allah, kira-kira kata-katanya seperti ini, ut'imuhum sittina miskinan ala kufrihi. Saya Allah saja memberikan makan ke mereka itu 60 tahun walaupun mereka masih kafir. Kok kamu nggak mau Ibrahim ngasih mereka makan? Dalam beberapa. Nah, hal seperti ini saya inginkan bahwa masyarakat kita itu bukan berarti membatasi. Karena kalau kita membatasi nanti menjauhkan kita dengan mereka, akan nanti timbul isu-isu negatif yang nanti bisa interpretasi juga dari teman-teman non-muslim kita. Ya seperti yang terjadi di barat dengan Islamophobia itu kan karena mereka tidak tahu Islam yang sebenarnya seperti apa. Coba kita berinteraksi dengan baik kepada mereka. Akhirnya mereka tahu, mereka memahami dengan baik, oh muslim itu seperti ini. Mereka itu kalau terkait ibadah, terkait keyakinan memang mereka tidak ada kompromi, tidak ada toleransi di situ. Tapi kalau selama itu aktivitas sosial, maka itu sangat dianjurkan. Berbuat baik ke tetangga, sejatinya tetangganya juga adalah non-muslim, itu tidak apa-apa, sangat dianjurkan. Orang non-muslim ketika zaman Rasulullah itu membayar fidyah. Dengan fidyah tersebutlah mereka dilindungi oleh Rasulullah. Bahkan sampai pada era sahabat, era tabi'in. Pajak tersebut yang akhirnya membuat kita memang harus menjaga mereka juga. Jadi tidak perlu, apakah semua orang kafir harus diperangi? Ya enggak. Itu pertanyaan dan pernyataan yang aneh menurut saya. Sekali lagi, kita jadilah muslim yang bijak gitu. Muslim yang bijak itu bukan berarti saking menjaganya terus tidak mau bersosialisasi dengan teman-teman kita non-muslim. Jangan. Bahkan kita yang harus mendekatkan diri ke mereka agar mereka tahu Islam itu agama seperti apa, muslim itu adalah masyarakat yang seperti apa, pemeluk yang seperti apa. Karena semakin kita mendekatkan diri ke mereka, kita juga dalam artian memberikan syikat yang baik pada mereka bahwasanya Islam itu memang benar-benar Islam yang rahmatan lil alamin, agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, tidak hanya untuk kaum muslimin. Itu saja. Terima kasih sahabat Indonesia yang sudah menikmati. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang Kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia, suara kebaikan, inspirasi kehidupan.